Nah, ini menjadi dasar hukum nih, bahwa hutang ini bukan masalah sepele yang ditinggalkan ketika kita meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati para pasil sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Izinkan siang hari ini mungkin saya berdiri di depan bukan untuk menjadi seorang guru, tapi mungkin kita sharing untuk menjelang prosesi khataman Quran bersama volume kedua Fasil SI Student, yang mudah-mudahan pada siang hari ini rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah limpah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ulama, amirin, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang melanjutkan perjuangan risalah beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ni'amillah, kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan nikmat ditetapkan hidayah di dalam hati kita sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Karena mungkin kita ketahui bersama, di sisi lain ada sebagian kejadian atau peristiwa yang saat ini tengah dialami oleh saudara-saudara kita di negara ini gitu. Contohnya yang paling fenomenal adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita telah kehilangan saudara-saudara kita, para prajurit TNI Angkatan Laut yang termasuk ke dalam pasukan dari kapal selam Nanggala 402 yang qadarullah Allah takdirkan mereka untuk berpatroli selamanya gitu, hingga tidak kembali lagi ke daratan, yang artinya mereka berpulang ke rahmatullah. Marilah kita doakan semoga para almarhum bisa menjadi golongan yang syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Kalau saya pribadi sampai saat ini masih sering membayangkan ya, kalau itu terjadi kepada kita gitu ya, atau kepada keluarga kita. Apalagi beredar video-video di Instagram atau di laman media sosial lainnya yang menggambarkan seperti ada salah satu anggota yang
mau berangkat tuh dilarang-larang sama anaknya ya. Captionnya menyedihkan, seperti sudah firasat dan sebagainya. Kemudian baru-baru ini beredar video pasukan itu bernyanyi ya, salah satu lagu yang lumayan menguras emosi gitu ya, lagu perpisahan lah, yang mungkin sudah menjadi tanda-tanda akan berpulangnya mereka gitu. Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa ada sebagian tanda yang membuat seseorang tuh kayak berpamitan gitu, Bapak Ibu sekalian. Berpamitan dari apa? Berpamitan dari akan pulangnya ke rahmatullah gitu. Jadi kayak kita tuh merasa sudah dekat gitu ya. Bahwa digambarkan malaikat kiramal katibin atau malaikat pencatat amal itu seperti sudah pamitan juga ke kita. Nah makanya kita kan sering ngerasa punya firasat kepada orang yang sebelum meninggal tuh, oh iya kemarin dia bilang nitip, pamit dan sebagainya. Nah itu bisa saja terjadi ya. Dan kalau seseorang sudah sadar akan tanda-tanda kematiannya, beruntunglah dia kalau dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sedikit pembuka dari apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Baik para Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit fadilah dari salah satu surat di dalam Al-Quran yang mungkin sudah kita ketahui namun belum banyak kita amalkan. Di dalam rukun sholat itu kan kita ketahui bahwa salah satu rukun qauli atau rukun ucapannya adalah qiraatul Fatihah. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Jadi membaca surat Fatihah itu wajib hukumnya, rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau kita sholat nggak baca Al-Fatihah itu nggak sah sholatnya. Jadi nggak termasuk sholat. Ini yang harus jadi catatan kita. Kemudian selain rukun ada yang kita kenal dengan sunat. Nah sunat-sunat itu diantaranya ada sunat hayat, ada sunat mu'akkad, ada sunat am'ad dan sebagainya. Nah salah satu sunat yang ada di dalam sholat adalah setelah membaca suratul Fatihah kita disunatkan membaca surat lainnya di dalam Al-Quran ya. Saya tidak mau menyebutkan surat pendek atau surat panjang. Nah yang jadi pertanyaan sekarang dari saya kepada Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira surat yang paling sering Bapak Ibu baca setelah suratul Fatihah? Al-Ikhlas. Nah jadi memang yang ingin saya sampaikan adalah pada siang hari ini fadilah atau keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nah ini bisa kita tebak sebagai salah satu fenomena bahwa Al-Ikhlas ini adalah surat yang paling sering kita baca setelah Al-Fatihah. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, si pembaca itu tahu fadilahnya sehingga tidak mau lepas membaca suratul Ikhlas. Yang kedua, karena memang apalnya itu aja gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ini mas saya ya. Bapak Ibu Masya Allah lah, hafalannya sudah Masya Allah, Insya Allah, amin ya. Tidak disebutkan di dalam sebuah hadis ya, saya ringkas dalam sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis pilihan yang ada hikayatnya, namanya Al-Usfuriyah ya. Kitab itu menceritakan bahwa di hadis ke-16 halaman 15 keutamaan membaca suratul Fatihah. Ada beberapa riwayat. Yang pertama ada dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, salah satu sahabat Rasulullah, salah satu Khalifahur Rasyidin. Kalau versinya Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca 10 kali surat Al-Ikhlas di pagi hari, maka orang tersebut akan Allah jaga dari berbuat dosa sekalipun setan menggoda dengan sekeras-kerasnya. Masya Allah ya. Ini yang pertama. Maka kemudian yang kedua ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa barang siapa yang membaca suratul Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya 1 kali, maka tidaklah dia meninggalkan dunia terkecuali diperlihatkan oleh Allah tempat
kembalinya di surga. Masya Allah. Ya, itu beberapa hadis yang menggambarkan bahwa surat ini tolong jangan dijadikan apa ya? Jangan dijadikan sebuah direndahkan gitu oleh hati kita ya. Misalkan ini banyak kasus bahwa makmum itu berkomentar terhadap imam itu bacanya surat Al-Ikhlas doang gitu ya. Hafalannya jelek berarti. Surat Al-Ikhlas ini luar biasa sekali. Banyak cerita atau riwayat, salah satunya ya, dulu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, melintas orang yang meninggal ya, melintas mayit yang sedang digotong oleh para sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah dikabari, ya Rasulullah, ada sahabat yang meninggal. Rasulullah nanya gini, dia punya hutang nggak? Gitu. Kata Rasulullah gitu. Dijawab sama sahabat yang lain yang menggotongnya, ada ya Rasulullah, kebetulan dia punya hutang 4 dirham. Sok kalian aja lah yang nyolatin. Kalau bahasa kita mah gitu, saya nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Nah ini menjadi dasar hukum nih, bahwa hutang ini bukan masalah sepele yang ditinggalkan ketika kita meninggal ya. Nah tapi di samping itu kemudian turun malaikat Jibril alaihi salam mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa si mayit sudah diampuni dari dosanya meninggalkan hutang. Bahkan kata malaikat Jibril alaihissalam, barang siapa yang mau menyolatkan mayit ini, kata Allah diampuni dosanya. Rasulullah kaget. Ya Jibril, dia punya amalan apa sehingga punya karamah seperti itu? Disebutkan bahwa mayit ini semasa hidupnya rajin membaca suratul Ikhlas setiap paginya. Ya, jadi mungkin yang menjadi pelajaran buat kita, ini satu hal yang sederhana, tapi berat kalau kita tidak niatkan gitu ya. Ayo, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi produk ya, mulai besok atau mulai setelah kultum ini. Apa susahnya sih ya kita membaca suratul Ikhlas yang sudah kita hafal dari kecil, dari TK, dari PAUD gitu ya. Setiap pagi 10 kali, atau setiap habis sholat 10 kali ya, atau setiap sholat di rakaat pertama kulhu dulu gitu ya, yang kedua kuliah, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq ya, asar al-falaq, maghribnya anas dan sebagainya. Jadi trikul itu benar-benar bermain ya, trikul itu benar-benar bermain daripada kita tidak membaca sama sekali gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa menjadi produk yang bisa kita amalkan, rajin-rajin membaca suratul Fatihah. Karena kalau kita hari ini ditanya nih ya, Pak Diki, apa amalan Pak Diki yang bisa menjamin Pak Diki bisa selamat dan masuk surga? Itu satu hal yang sangat menyeramkan ya, satu hal yang sangat menyeramkan gitu. Dan kita bisa bingung menjawabnya gitu ya. Mudah-mudahan saja Pak Diki dengan kita mengamalkan hal itu yang sederhana ya, secara sembunyi-sembunyi itu bisa menjadi jawaban amal kita di akhirat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita.